hanya teksnya saja, tetapi ada gambar atau video. Jadi pada saat kita menjelaskan literasi teks multimodal ini hanya teksnya saja, tetapi ada gambar atau video. Jadi pada saat kita menjelaskan literasi teks multimodal iya, bagus. Laut. Siapa yang pernah ke laut? Coba kita perhatikan. Apa yang ada di laut? Ikan itu hidup di air tawar apa air asin? Air tawar sama air asin. Kalau air laut itu asin apa tawar? Iya, asin. Kalau air tawar itu adalah air sungai, air danau yang kita minum itu. Tetapi kalau air laut adalah asin. Coba lihat, mana ikannya? Warna apa ikannya? Ada warna warni, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna coba perhatikan, ini adalah rumput laut. Pernah lihat rumput laut? Ya, pernah. Itu adalah di dasar laut. Coba kita perhatikan. Duduk yang manis. Gurita. Jangan mengganggu. Gurita itu bisa kita makan? Bisa. Kayak cumi. Coba ini apa itu? Ini kerang laut. Si Patrick katanya bintang laut. Coba perhatikan. Ini apa namanya? Kuda laut. Ini seperti kue. Ini namanya bentuk-bentuk di karang laut. Ya kan? Siapa pernah ke dasar laut? Perhatikan dulu. Ayo duduk. Biar kawannya bisa melihat. Coba perhatikan. Penangkap ikan itu disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Bukan. Memang ikan pancing yang menangkap ikan. Kalau dia menangkap ikan ke sisi laut disebut nelayan. Penangkap ikan itu adalah nelayan. Nelayan itu adalah penangkap ikan. Itu adalah salah satu profesinya, yaitu nelayan. Coba kita lihat, batu karang dalam bahaya katanya. Jadi karena banyak sekarang sampah-sampah, jalan-jalan dia ke hutan, buang sampah sembarangan. Lalu dia membuang botol minuman. Iya, jadi ikan mati. Jadi berbahaya. Makanya kalian kalau pergi ke pantai, jangan buang sampah dengan sembarangan. Betul? Kata sudah begini. Makanya di kelas juga jangan buang sampah. Di tempat coba kita perhatikan, karang-karangnya ini sudah mati, tidak berfungsi lagi. Iya, tidak berfungsi lagi karang-karangnya. Karena apa? Iya, polusi. Karena sudah banyak sampah di laut itu. Iya, sudah mati kan dia. Iya, makanya ikan
tidak ada lagi nanti di dunia ini. Udah apa? Udah mati semua. Coba ini. Gaun yang robek itu, Pak Uni juga menambah renda, pita dan manik-manik pada gaun itu. Wah, cantik! Pasti cucu saya akan senang. Seru nenek itu gembira. Terima kasih banyak ya nak. Sama-sama nek. Pak Uni mengangguk sambil tersenyum. Ia membereskan peralatannya dan bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Oh iya, ambillah ini. Saya menemukannya di jalan, seru nenek sambil memberikan Pak Uni sebuah benda berbentuk bulan. Apa ini nek? Tanya Pak Uni sambil menerima batu kecil berwarna ungu. Ambillah, mungkin suatu saat akan berguna untukmu, kata si nenek sebelum pergi. Sebenarnya Pak Uni ingin menolaknya, tapi dia tidak ingin mengecewakan nenek itu. Pak Uni bergegas pulang. Bagaimana hasil jahitanmu hari ini Pak? Tanya Bu Rum, istri Pak Uni. Pak Uni tertunduk lesu. Lalu ia bercerita bahwa tidak ada hasil hari itu. Bu Rum mengangguk mengerti. Bu Rum lalu membereskan bahan dan peralatan jahit Pak Uni. Pak, katanya tidak ada pelanggan hari ini. Tapi kenapa renda, pita, dan manik-manik berkurang? Tanya Bu Rum. Pak Uni bercerita tentang nenek kepada Bu Rum. Saya hanya mendapat ini, kata Pak Uni sambil memperlihatkan batu pemberian si nenek. Batu itu sama sekali tidak berguna. Kita butuh uang, bukan batu, kata Bu Rum resah. Pak Uni hanya terdiam. Ia lalu menyimpan kembali batu itu ke dalam saku celananya. Besoknya Pak Uni sedang berteduh di sebuah pohon di dekat pasar. Tiba-tiba lewat dua pengawal kerajaan berkuda. Mereka menempelkan kertas-kertas di dinding toko. Kertas itu berisi pengumuman tentang Raja Mayola yang kehilangan batu permata mahkotanya. Barang siapa yang menemukan permata itu akan mendapat hadiah. Pak Uni sangat terkejut melihat gambar batu permata itu di kertas pengumuman. Pak Uni segera merogoh campur segalanya. Ya Tuhan, batu ini sangat mirip dengan batu permata raja. Apakah ini benar batu permata Raja Mayola? Mata Pak Uni berbinar-binar. Pak Uni segera pergi dan langsung menyerahkan batu permata itu kepada Raja Mayola. Pak Uni juga bercerita tentang nenek yang memberikan batu itu. Pak Uni tak ingin dituduh sebagai pencuri. Raja tersenyum. Maaf Pak Uni, batu ini bukan batu permata saya, ini imitasi. Pak Uni kecewa. Ia bergegas pulang. Bunda Ratu, pita gaunku tidak. Bunda Ratu,
Padahal nanti sore aku harus ke pesta. Tiba-tiba Putri Aurel masuk. Wah, bagaimana ini? Bu Rati penjahit istana sedang sakit. Kamu pakai gaun yang lain saja, kata Ratu ikut bingung. Saya suka gaun ini, Bunda, bekas Putri Aurel. Maaf Ratu, hamba seorang tukang jahit. Bolehkah hamba memperbaiki gaun Aurel? Ujar Pak Udi. Ratu mengangguk. Pak Udi segera mengambil peralatan jahitnya. Pak Udi dengan cekatan bekerja. Sebentar saja pita gaun Putri Aurel sudah terpasang kembali. Putri Aurel sangat segera mencoba gaunnya. Wah, bagus sekali, kata Putri Aurel sambil berputar-putar. Pak Udi, sebentar lagi Bu Rati akan pensiun. Apakah kamu mau menjadi penjahit istana? Kata Ratu. Tentu saja hamba mau Ratu, kata Pak Udi gembira. Sejak saat itu Pak Udi menjadi penjahit istana. Tentu saja kehidupan Pak Udi dan keluarga menjadi lebih baik. Pak Udi selalu terkenang pada nenek pemberi batu biru itu. Pak Udi berharap bisa bertemu untuk mengucapkan terima kasih. Itulah dongeng kita hari ini. Menceritakan apa di sana? Iya, Pak Udi menolong seorang nenek yang mana jatuh sehingga gaun cucunya sobek, ya kan? Akhirnya ditolong siapa tadi? Pak Odi. Dengan apa? Dengan sukarela, ya kan? Iya, dengan sukarela. Jadi di sana dituntut untuk anak-anak semua, kita berbuat sesuatu jangan mengharapkan imbalan. Sama seperti Pak Odi, dia menolong seorang nenek tanpa mengharapkan. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau kita lihat hari ini cuaca kita sangat dingin disertai angin yang sangat sejuk, ya. Tetapi untuk itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan hingga kita bisa hadir pada saat ini. Pada saat ini Ibu akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Balas Budi Harimau. Ibu akan menceritakan seorang kakek dan seekor harimau beserta anak harimau. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah kakek yang sangat tua. Dan setiap harinya kakek ini pekerjaannya adalah bercocok tanam. Dan kakek ini dia mempunyai kebun yang ada di dekat pinggir hutan. Suatu hari kakek tua melihat induk harimau yang sangat lemah yang baru melahirkan. Dan dengan sedihnya kakek tua itu melihat induk harimau dan anaknya tadi jatuh di sebuah sungai. Otomatis kakek tersebut kasihan sekali karena induk harimau dan anak harimau tadi itu
membawa anak harimau, membawa pulang ke rumah dan untuk dirawat dan membersihkan darahnya. Suatu hari si kakek tua ini sudah mulai memberikan anak harimau tadi itu makan dan minum. Dan suatu hari induk harimau mendatangi rumah si kakek tua tadi. Ternyata si kakek tua itu sedang tidur dan akhirnya karena si kakek tua sudah merawat dan menyelamatkan yaitu anak harimau tadi. Dan induk harimau tadi dia membawa buah-buahan yang sangat banyak, ya. Dan itulah sebagai tanda terima kasih induk harimau kepada si kakek tua. Jadi buat kita anak-anak ibu sekalian, di sini kita lihat ceritanya dari judulnya ini tadi yaitu balas budi harimau. Yang tadinya si kakek tua itu dia merasa takut, merasa enggan untuk menolong si induk harimau tadi. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kita bertemu dengan harimau, kita takut untuk apa? Untuk dimangsa. Tetapi si harimau tadi, kakek tidak perlu apa? Tidak perlu takut. Saya tidak akan menyakiti kamu, kata si induk harimau tadi. Dan kita pun seperti itu, ya. Bagi anak-anak ibu, jika ada sahabat kita atau teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu mereka. Karena sikap berbuat baik itu adalah sebuah sikap yang sangat terpuji, ya. Jadi ibu sarankan kepada anak-anak ibu semua, marilah kita berbuat baik kepada sesama. Hari ini kita akan membaca sebuah buku. Nah, ada di depan ya. Tapi sebelum itu, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi.
ilmu hitam. Apalagi? Magic. Oh, magic. Apalagi? Oh, pesulap bagus. Gabriel. Kenapa? Ahli sulap. Oke. Kekuatan. Dukun. Masih ada yang mau ngasih pendapatnya? Ya. Mari kita baca apa itu ceritanya. Sihir Otir. Nah, di sini ada tongkat sihir, kita masuk ke ceritanya. Ken ingin membeli tongkat sihir. Ken ingin, inilah si Ken. Ini namanya Ken. Kakek. Jadi si Ken itu punya rencana mau beli tongkat sihir dari si kakek. Si Ken itu mau beli tongkat sihir dari si kakek. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ayo kita baca sama-sama. Namun sayang sekali, uangnya nggak cukup beli tongkat sihir yang diinginkan. Lalu apa yang terjadi? Mau tahu apa kelanjutannya? Kita lihat selanjutnya. Coba, Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Apa nama tongkat sihirnya? Otir. Nah, dia udah dapat tadi tongkat sihirnya itu, namanya Otir. Lalu apa yang terjadi dengan tongkat sihir itu? Nah, coba di sini apa yang terjadi? Setelah dia dapat tadi tongkat sihir yang dibeli, lalu dia coba tongkat sihirnya itu. Aku mau coba dulu tongkat sihir ini. Dia bisa merubah apa ya gitu. Dia bisa merubah apa nanti? Coba kita lihat ya. Karena dia udah beli, dia mau coba tongkat sihirnya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, coba kita baca sama-sama. Aku ingin punya kereta. Itu aku baca mantranya. Mantra apa nanti yang mau dibaca si Ken di sini? Nah, mari kita lihat ya. Nah, yang pertama, dia ingin, aku ingin punya kereta. Azakabum, coba sama-sama. Azakabum. Semua, azakabum. Azakabum. Ya, aku ingin punya kereta. Azakabum. Aku ingin punya kereta. Azakabum. Nah, tadi dia mau kereta. Benar nanti dia dapat kereta? Benar. Menurut kalian dia dapat kereta kah dari tongkat sihir itu? Tidak. Mari kita lihat kepastiannya ya. Nah, selanjutnya. Hah? Ada yang salah. Ken ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Nah, dia tadi minta kereta, akhirnya dikasih apa? Pita. Dan pita ini banyak sekali pita-pita di sini, sampai ke lehernya pun ada pita. Nah, dia minta kereta, malah pita yang dikasih dari si tongkat sihir itu. Lalu dia nggak patah semangat, dicoba lagi percobaan yang kedua. Nah, inilah mereka kehujanan pita, banyak sekali pita tuh. Coba, dia bilang gini, apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Dia yang kedua dia minta apa? Bola. Gimana kalau dia mau mengucapin mantranya? Azakabum. Coba sama-sama. Aku ingin bola. Azakabum. Nah, tadi dia minta kereta, pada akhirnya dikasih pita. Nah, yang kedua dia minta bola. Nah, apa yang dikasih? Men.
yang diminta baik. Malah datang lagi. Oke. Setelah bekerja keras, si Thomas berhasil menemukan bola lampu. Jadi bola lampunya ini dihasilkan bisa menyala selama 40 jam. Jadi karena dia tidak merasa puas, dia bekerja lagi, melakukan percobaan, bekerja lagi, melakukan percobaan berulang-ulang kali, lalu dia dapat menghasilkan bola lampu yang bisa menyala 50 hari. Maka dengan itu, sampai sekarang kita dapat menikmati lampu yang bisa menerangi kita di malam hari. Jadi anak-anak ibu, siapa bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang sudah kamu dengarkan? Ayo, siapa bisa? Oke, coba Olivia. Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak pernah gagal, tetapi saya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa lagi? Baik. Kerja keras dan ketekunan akan bisa menghasilkan buah yang bagus. Oke, baik. Tepuk tangan. Anak-anak itu sudah bisa mendapatkan cerita dengan baik. Maka dapat diulangi bahwa Thomas Alva Edison pernah mengatakan, ini menjadi filosofi yang dikatakan oleh Thomas, dia tidak pernah gagal, tetapi dia menemukan 10.000 cara yang tidak tepat. Oke, sekarang untuk literasi berikutnya, siapa yang bisa membuat pantun dari cerita yang sudah kita dengarkan? Siapa bisa? Ayo, oke, ini dulu. Pagi-pagi matahari sangat bersinar dan tiba-tiba mati lampu. Kalau kamu sudah pintar, siapa yang penuh lampu? Oke, siapa bisa menjawab pertanyaan dari temanmu Andika? Oke, Olivia. Lagi makan sambil nonton, jangan lupa makan pakai garpu. Itu dia Thomas Alva Edison yang sudah menciptakan lampu. Oke, bagus sekali. Bagus, tepuk tangan lagi untuk teman yang berdua. Ada lagi anak-anak yang bisa membuat pantun? Oke, baik. Siapa? Jessica. Jalan-jalan ke kota Bengkulu, jangan lupa beli bangku. Kalau kamu pernah membaca buku, siapa penemu lampu? Oke, siapakah penemu lampu? Siapa bisa menjawab? Pergi ke sekolah, anak baru dan saya sudah tahu namanya Thomas Alva Edison. Iya, terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak itu dapat memahami arti dari usaha dan kerja keras. Belajar membaca. Ini ada
Nah, sini ada